Pemimpin yang baik adalah orang yang belajar dari kesalahan, dan tidak pernah berhenti untuk mempelajari hal baru yang berada di sekitarnya. Potensi tersebut ada di dalam masing-masing individu, tergantung bagaimana individu dapat menggali potensi tersebut sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari attitude, hingga menjadi inspirasi bagi orang lain. Namun, apakah hanya sebatas itu untuk menjadi seorang pemimpin? Tentu tidak. Coba ikut kuis ini untuk menilai kemampuan memimpinmu. Ada banyak sekali strategi gaya kepemimpinan yang dapat dipelajari. Beberapa gaya tersebut adalah kepemimpinan birokrasi, kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan transaksional, kepemimpinan delegatif, kepemimpinan otokratis, kepemimpinan melayani servant, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan karismatik. Manakah gaya kepemimpinan yang selama ini Anda lakukan? Terlepas dari itu semua, ada beberapa hal yang perlu dipelajari agar mampu menjadi seorang pemimpin yang baik. Berikut ini adalah tips untuk menjadi seseorang pemimpin. 1. Pemimpin yang baik memiliki attitude yang tidak nyeleneh. Menjadi seorang pemimpin itu artinya, Anda akan menjadi seseorang yang akan selalu berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai karakteristik, baik dalam pekerjaan, maupun di luar pekerjaan. Satu penilaian yang paling penting dalam diri seorang pemimpin adalah tentang etikanya. Itulah kenapa sepintar apapun pemimpin Anda, tetap akan tidak terlihat sebagai pemimpin yang baik di mata orang lain, jika etikanya selalu menyimpang dari adab yang berlaku dalam suatu organisasi, mulai dari kejujuran, perilaku, keberanian hingga tanggung jawab. 2. Pemimpin yang baik, terbuka untuk mendengarkan masukan orang lain. Tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini, begitu pula seorang pemimpin. Dalam setiap ide dan gagasan yang dikeluarkannya, pasti memerlukan kritik dan saran dari orang lain. Untuk itulah, Anda harus selalu terbuka untuk setiap masukan yang diberikan dari orang lain. Namun, bukan berarti setiap masukan harus diterima dengan mentah-mentah. Perlu proses yang dilakukan, supaya masukan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan yang dapat meningkatkan kualitas dari ide dan gagasan yang telah Anda komunikasikan. Semakin bagus ide Anda, semakin tinggi perusahaan memberikan kompensasi kepada Anda. 3. Pemimpin yang baik memiliki hubungan dengan orang lain yang bersifat saling menguntungkan. Pikirkan kembali tentang bagaimana jalan terbaik untuk memiliki hubungan dengan orang lain yang bersifat saling menguntungkan. Karena, orang lain akan selalu melihat apa manfaat yang dapat mereka dapatkan jika berada di bawah kepemimpinan Anda, entah dalam bentuk materi, ilmu ataupun hal lainnya. Akan terasa sulit jika Anda selalu memberikan informasi mengenai ide dan gagasan kepada orang lain yang hanya akan menguntungkan diri Anda sendiri. Mungkin mereka akan menerimanya untuk sementara, tapi Anda tidak berhasil untuk menjadi pemimpin yang baik. 4. Pemimpin yang baik selalu belajar dari lingkungan sekitar. Menjadi seorang pemimpin tidak selalu harus memiliki jabatan. Hal itu bisa Anda dapatkan dari apa yang telah Anda berikan kepada kelompok Anda. Semuanya sanggup Anda raih karena mampu membaca lingkungan sekitar dengan baik, dan telah berkomunikasi dengan baik bersama tim. Sehingga, keberadaan Anda dapat menawarkan solusi terbaik dalam setiap pemecahan masalah. 5. Pemimpin yang baik memiliki wawasan luas dan tidak pernah berhenti belajar. Ingin menjadi pemimpin dalam organisasi di suatu tempat? Kurangilah membaca buku yang hanya berfokus pada bidang yang Anda geluti di organisasi tersebut, dan terbukalah untuk membaca buku pengetahuan lain. Hal ini supaya wawasan Anda semakin luas. Sehingga, setiap komunikasi yang terjadi antara Anda dengan orang lain akan selalu berjalan dengan baik. Semakin terbuka pikiran Anda dengan pengetahuan lainnya, semakin mudah Anda menemukan solusi untuk memecahkan suatu masalah. 6. Pemimpin yang baik terlihat menonjol dari orang lain. Sekali lagi, terlihat menonjol sebagai seorang pemimpin tidak perlu Anda tunggu sampai mendapatkan jabatan. Semuanya akan bergerak begitu saja, dan terlihat bahwa Anda lah pimpinan dalam kelompok tersebut. Kuncinya, jadilah orang yang aktif, dan posisikan diri Anda sebagai tim player dalam kelompok tersebut. Seperti yang disebutkan dalam sebuah penelitian yaitu, Center for Creative Leadership. Suatu perusahaan ataupun organisasi, akan selalu mencari individu unggul, yang kolaboratif dan dapat diandalkan dalam tim, untuk dijadikan sebagai pemimpin. 7.
Pemimpin yang baik tidak menutupi kesalahannya. Hanya orang dengan berjiwa besar, yang sanggup menjadi pemimpin. Karena, menjadi seorang pemimpin tidak semudah apa yang Anda bayangkan. Diperlukan mental kuat, karena berani menanggung malu, dan dosa pada setiap kesalahan yang telah dilakukan. Orang lain akan mengurangi rasa hormat kepada Anda selaku pemimpin, jika suatu waktu ada terjadi masalah yang justru kalian tutupi sendiri, dan melemparkan kepada orang lain. Benar-benar jangan pernah melakukan hal yang satu ini, karena akan menjadi bumerang yang sangat menyakitkan bagi diri Anda. 8. Pemimpin yang baik tidak pernah lupa untuk memberikan apresiasi terhadap prestasi orang lain, terutama bawahan. Pujian adalah kata-kata yang dinanti-nanti orang lain, terhadap pencapaian yang telah mereka lakukan, terutama pujian dari pimpinan. Oleh sebab itu, jadilah pemimpin yang tidak pernah melupakan prestasi bawahan Anda. Kenapa? Karena, setiap pujian yang dilontarkan oleh seorang pemimpin, akan menjadi cambuk bagi siapapun, untuk lebih semangat dan solid dalam suatu organisasi atau kelompok, dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk. Sehingga kinerja karyawan, akan selalu mengarah ke arah positif. Sebuah penelitian yang dilakukan tahun 2015 mengenai alasan karyawan berhenti bekerja, hasil penelitian bahwa 50% dari 7.200 orang resign karena merasa tidak dibutuhkan oleh pimpinan mereka. Oleh sebab itu, selalu perhatikan mereka, dan berikanlah semangat yang lebih, agar tim Anda tidak pernah kekurangan sumber daya manusia. Alasan karyawan resign karena pimpinan yang buruk, memang terlihat sederhana dan banyak yang tahu. Akan tetapi, masih banyak yang melakukannya. Oleh sebab itu, di tips yang ke-9 akan membahas untuk mengontrolnya. 9. Pemimpin yang baik memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Unik dan sedikit orang yang tahu, bahwa, menjadi seorang pemimpin bukan hanya menjadi orang yang paling pintar dalam berbagai bidang di dalam sebuah perusahaan dan organisasi. Dalam buku, Leaders Eat Last, pernah disebutkan, pemimpin akan mendapatkan rasa hormat yang lebih tinggi, jika mampu mengatur ritme emosi mereka terhadap bawahan, baik dalam masalah pekerjaan, maupun kehidupan pribadi mereka. 10. Pemimpin yang baik jarang terlihat ragu. Suatu ketika, Anda sebagai pimpinan akan mendapatkan masalah dengan tingkat risiko yang tinggi. Pelajarilah tentang bagaimana nada berbicara, dan bahasa tubuh, agar tetap terlihat profesional dan tidak ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Pergi dan minumlah secangkir kopi hitam, atau segelas air putih, untuk menetralkan rasa khawatir, dan segera buat keputusan dengan bijak. Itulah tadi 10 tips tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Merasa kesulitan, teruslah berusaha dan lakukan yang terbaik. Karena, sebenarnya jiwa kepemimpinan berada dalam diri seluruh individu. Hanya waktu, dan bagaimana Anda mengembangkan potensi tersebut, dalam kehidupan sehari-hari. Dari 10 tips di atas, dapat disimpulkan bahwa, pemimpin yang baik pasti memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Jadi, kamu bisa sekaligus mengembangkan potensi diri, dan juga karir ke depannya.